Pengertian persona. Persona disebut dengan topeng atau wajah yang dipakai ketika menghadapi publik. Singkatnya begini, persona itu kepribadian publik atau aspek pribadi yang ditujukan kepada dunia sebagai lawan dari kepribadiannya yang asli atau inner self. Misalnya saja, seorang politikus yang diharapkan menampilkan wajah dengan penuh keyakinan untuk memenangkan suara masyarakat. Persona dibutuhkan untuk membantu diri mengontrol perasaan, pikiran, dan juga tingkah laku untuk memberi kesan kepada orang lain yang disebut dengan harapan sosial. Maka, kita harus mempertahankan keseimbangan antara mana harapan sosial yang harus dilakukan dan mana kepribadian asli kita yang justru harus dimunculkan. Materi yang kedua ada pengertian individu dan person. Syarat sebagai individu yaitu memiliki identitas yang tidak dapat terbagi namun dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang pertama ada individu bagi makhluk infrahuman. Apabila kita mengatakan memiliki 3 pohon pisang, itu artinya kita memiliki 3 individu pohon pisang. Demikian pula, jika kita mengatakan kita memiliki 3 pohon kelapa, itu artinya kita memiliki 3 individu pohon kelapa. Apabila kita ingin membedakan individu pohon pisang dari pohon kelapa, maka kita hanya bisa membedakannya dari spesiesnya saja. Yang namanya pisang tetap pisang, dan yang kelapa tetap kelapa. Selain dari spesies, kita juga bisa membedakan individu dengan cara memberi nomor pada makhluk infrahuman, yakni 1, 2, 3. Yang pertama untuk pohon kelapa, yang kedua untuk pohon pisang, dan yang ketiga untuk ikan. Penomoran ini dimaksudkan untuk memberi identitas pada individu dan tidak ada kaitannya dengan kualitas, melainkan kuantitas. Yang kedua ada individu bagi manusia terkait dengan keunikan yang berasal dari kerohanian. Individu bagi manusia menunjuk pada ketuhanan, yakni aspek kerohanian dan aspek kejasmanian. Dari segi materi, manusia merupakan salah satu individu, tetapi dari segi kerohanian, manusia merupakan satu kesatuan, yang menjadikan individu manusia tersebut memiliki kualitas. Dalam perkembangan selanjutnya, person tidak lagi merujuk pada topeng, melainkan pada makna yang ada di baliknya, yakni jati diri. Keunikan sebagai pribadi berdasar pada kerohanian. Misalnya, kegembiraan yang kita bagi akan menambah kegembiraan bagi manusia yang lainnya. Demikian juga dengan duka cita yang kita bagi akan terasa lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Iqmar Ramadhani, nomor 430402000022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi nomor 3, yaitu tentang manusia sebagai persona menurut 3 pandangan. Sebelum masuk ke materi, saya mau minta maaf kalau misal suara saya nggak enak didengar atau kurang jelas didengar, karena kebetulan pas record ini saya lagi kurang enak badan. Dan nanti kalau semisal di tengah-tengah penjelasan atau pas masih awal-awal penjelasan saya batuk atau ngedehem, saya minta maaf dan mohon pengertiannya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi Baptisamuddin ini mengelompokkan 3 pendekatan yang dipakai untuk mengetahui tentang cara pandang kita terhadap suatu pribadi. 3 pendekatan itu berupa pandangan ontologis, pendekatan psikologis, dan yang ketiga ada pendekatan dialogis. Kita langsung aja masuk ke yang pertama ya. Ada pandangan ontologis. Tentu teman-teman di sini udah nggak asing dengan istilah ontologis ya, karena dulu kita semester 1 juga udah belajar tentang apa itu ontologis dan pengertian ontologis. Di sini saya akan sedikit mereview tentang pengertian ontologis sehingga teman-teman bisa lebih gampang dalam memahami bagaimana
cara kerja pandangan ontologis ini. Jadi ontologis ini berasal dari dua kata, ada ontos dan logos. Ontos itu artinya suatu yang berwujud, sedangkan logos itu memiliki arti ilmu. Jadi ontologi atau ontologis ini adalah suatu ilmu atau teori yang tentang wujud yang ada, atau tentang wujud hakikat yang ada. Nah, dalam pandangan ontologis ini, manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya manusia dalam pandangan ontologis ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai sifat individual. Dengan begitu, substansi manusia ini dipandang dalam dua hal. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang berpikir. Yang kedua, manusia memiliki kodrat sebagai individualis. Jadi substansi persona manusia itu ada pada akal budi dan individualis. Filsuf seperti Severus Botinus dan Thomas Aquinas ini mengaitkan hakikat pribadi manusia atas dua elemen di atas. Nah, Severus Botinus ini menunjukkan bahwa hakikat manusia ini dalam sebuah definisinya yang berbunyi persona rationalis natur individual substantia, yang artinya kepribadian manusia ini diletakkan pada kodratnya sebagai individu dan makhluk yang berpikir. Sedangkan Thomas Aquinas ini berpendapat bahwa manusia itu merupakan the act of being, atau setiap pribadi itu hanya mengungkapkan diri melalui perbuatan yang konkret ya. Jadi kualitas dari tindakan manusia ini terletak pada cara-cara hidup di tengah masyarakat itu. Terletak bagaimana cara dia bertindak dalam suatu masyarakat, bagaimana cara dia survive di tengah-tengah masyarakat. Itu merupakan kita di situ dapat melihat bagaimana kualitas seseorang, kualitas diri seseorang gitu. Yang kedua, ada pandangan psikologis. Jadi dalam pandangan psikologis ini mereka meletakkan pribadi manusia ini pada aspek psikis ya, atau jiwa. Nah, fokus psikologis ini pada emosi dan afeksi. Apa itu afeksi? Afeksi itu berupa perasaan atau emosi yang lunak gitu, kayak berupa kasih sayang gitu. Nah, pintu pemahaman psikologis ini dibukakan oleh René Descartes. Ungkapan beliau yang terkenal adalah cogito ergo sum, artinya saya berpikir maka saya ada. Nah, ungkapan ini meletakkan konsep persona pada animus atau jiwa. Jadi jaminan tentang eksistensi manusia atau jaminan tentang keberadaan manusia itu ada pada jiwa seseorang. Nah, berbicara tentang psikologi ya, kita tentu nggak bisa lepas dari bapak psikologi yaitu Sigmund Freud. Beliau merupakan pemikir yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi, dan juga pemikirannya ini sering disebut dengan pemikiran yang revolusioner dalam dunia psikologi ya. Nah, menurut melalui teori analisa Freud ini, menurut teori psikoanalisa Freud ini, manusia dipetakan menjadi 3 hal. Yang pertama ada ego, yang kedua ada superego, dan yang ketiga ada ID. Freud ini menyatakan bahwa kepribadian manusia ini sangat tergantung pada ID, atau kepribadian manusia ini sangat tergantung pada alam bawah sadar, bukan pada kesadaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dan René Descartes. Alam bawah sadar. Nah, menurut Freud ini, alam bawah sadar ini memiliki peran yang penting atau peran yang jauh lebih besar dibanding dengan keadaan sadar pada manusia gitu. Freud juga menegaskan bahwa jika kita ingin mengetahui manusia secara menyeluruh, maka wilayah alam bawah sadar ini harus sangat diperhatikan, karena alam ini juga turut membentuk suatu pribadi atau turut membentuk suatu perilaku manusia. Dengan ini,
Freud dengan ini Freud menjelaskan atau ingin menegaskan bahwa manusia ini nggak cuma memiliki pikiran, tapi dia juga memiliki insting. Di dalam bidang filsafat ini, Freud juga memberikan sebuah paradigma baru kepada masyarakat modern tentang keakuan ya. Jadi ini dirumuskan dengan kalimat, aku bukan hanya aku yang sadar, tetapi juga aku adalah aku yang dikuasai alam bawah sadar. Melalui pemikiran Freud ini menambah pemahaman kita tentang pribadi bahwa eksistensi manusia atau keberadaan manusia itu nggak cuma berkaitan dengan kesadaran, tapi juga berkaitan dengan dunia alam bawah sadar. Oke, kita udah bahas yang nomor 2, selanjutnya kita bahas yang nomor 3, itu tentang pandangan dialogis. Pandangan dialogis ini mengaitkan manusia dengan hubungan antar satu individu dengan individu lainnya. Dalam pandangan ini, manusia ini menurut pandangan ini manusia adalah makhluk yang relasional. Jadi pribadi tiap-tiap manusia ini terbentuk melalui sebuah relasi. Relasi antar satu individu dengan individu lain, atau relasi antar satu individu dengan kelompok, ataupun sebaliknya kelompok dengan individu, dan juga relasi antara jiwa dengan badan. Jadi menurut pandangan dialogis ini konsep aku berpusat pada satu relasi ya. Nah, konsep ini dikembangkan oleh beberapa filsuf atau beberapa pemikir. Di sini kita ambil 2 nama, yaitu ada Munir dan yang kedua ada Martin Buber. Munir ini menyatakan bahwa pribadi manusia ini melekat pada 3 hal berikut. Yang pertama ada ia dipanggil untuk melakukan sesuatu untuk dunianya, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada komunikasi. Sedangkan Martin Buber ini meletakkan pemahaman dasar dialogis ini dalam satu relasi sosial. Martin Buber ini membedakan relasi dalam dunia manusia itu ke dalam 2 bentuk. Yang pertama ada relasi I and it, dan yang kedua ada relasi I and you. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang relasi I and it dan relasi I and you. Jadi model relasi I and it ini relasi yang melihat manusia itu sebagai benda gitu. Jadi polanya itu subjek dan objek. Itu berarti aku dan itu atau I and it itu bukan merupakan subjek yang sama, karena tadi polanya itu berupa subjek dan objek. Yang menjadi subjek adalah aku, sementara itu atau it itu adalah objek gitu. Dalam relasi ini tidak terjadi suatu hubungan interpersonal. Yang kedua itu ada relasi I and you. I and you ini atau biasa disebut dengan relasi aku dan engkau. Menurut Buber ini merupakan relasi ini tuh merupakan relasi yang paling ideal, karena dalam relasi ini manusia bisa menemukan jati dirinya gitu. Berbeda dengan relasi I and it. Kalau relasi I and it ini memiliki pola subjek dengan objek, nah relasi I and you ini memiliki pola subjek dengan subjek. Dengan kata lain, seseorang menempatkan diri di hadapan orang lain itu sebagai pribadi, karena orang lain itu merupakan kayak bentukan dari kita yang lain gitu, kayak dia seperti menemukan dirinya sendiri dalam orang lain gitu. Istilahnya gini, engkau adalah aku yang lain. Kenapa? Karena aku dan engkau itu merupakan relasinya sama gitu, setara gitu loh, karena di sini mengandung pola subjek dan subjek, bukan subjek dan objek gitu. Nah, dalam relasi ini kehadiran subjek lain atau kehadiran manusia lain bukan cuma sebagai teman ngobrol atau bukan cuma sebagai lawan bicara, tetapi setiap pribadi menghadirkan diri bagi orang lain dan mengakui kehadiran orang lain pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa Buber ini
menunjukkan bahwa betapa pentingnya kehadiran orang lain. Nah, menurut Buber ini yang membentuk pribadi manusia sesungguhnya itu ya relasi ayah induk ini. Karena di dalam model hubungan ini, keunikan setiap individu itu mendapat perhatian. Setiap orang mengakui siapa saja yang dijumpainya sebagai subjek gitu, bukan sebagai objek. Dia juga sadar bahwa hanya dengan subjek lain dia menjadi aku gitu. Dalam relasi ini ada pengakuan setiap kepribadian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misal ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai absolut pribadi. Manusia sebagai pribadi menyangkut 4 hal yang mendasar, yakni kesadaran akan diri. Sebagai pribadi, manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran ini bersumber pada aspek kerohaniannya. Dengan kesadaran, manusia dapat mempertimbangkan kualitas tindakannya. Kemudian yang kedua adalah bersifat otonom. Selain kesadaran, manusia juga memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya. Itu berarti sifat otonom menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi manusia. Tidak seperti makhluk infrahuman yang terdeterminasi oleh kondisi internalnya seperti naluri dan kondisi eksternalnya seperti lingkungan. Manusia adalah makhluk yang bebas. Otonomi ini pula memungkinkan manusia mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kemudian, yang ketiga adalah transendentalah. Transendesu diri sebagai pribadi memampukan manusia untuk mengatasi ruang dan waktu. Hakikat diri ini bersumber dari kesadaran. Sifat transendental merupakan modal bagi manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup, serta memungkinkannya masuk dalam dunia abadi dan absolut, yakni kehidupan religius. Dengan demikian, transendensi diri merupakan perwujudan dari partisipasi manusia dalam keilahian Sang Pencipta. Yang keempat, komunikatif. Melalui komunikasi, setiap pribadi sadar bahwa ia merupakan bagian dari orang lain. Ia menyadari bahwa keberadaannya bermakna berkat kehadiran orang lain. Dan karena berpartisipasi dalam pengakuan eksistensi yang lain, ia sadar bahwa dalam hubungan dengan orang lain ada cinta di samping kebencian, ada persahabatan di sisi permusuhan, dan ada kepedulian di samping keacuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen manusia sebagai persona. Elemen manusia sebagai persona terdiri atas 6 elemen. Yang pertama adalah karakter. Setiap individu memiliki karakter khas masing-masing. Karakter terbentuk oleh lingkungan, di mana individu itu tinggal dipengaruhi oleh berbagai macam faktor eksternal, seperti latar belakang budaya dan pendidikan. Yang kedua adalah akal budi, yang merupakan elemen yang paling hakiki adalah akal budi, karena merupakan dasar untuk melahirkan ide-ide yang mana penuh perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini ditujukan pada kemandirian individu, bahwa manusia bebas atas menentukan pilihannya dalam hidup. Kemudian yang keempat adalah nama. Nama merupakan perwujudan atas eksistensi individu tersebut. Nama bukan hanya penyebutan huruf-huruf saja, melainkan sebuah identitas diri orang lain. Kemudian yang kelima adalah suara hati. Suara hati, lambang martabat dan hakikat kemanusiaan yang paling dalam dari seorang individu. Kemudian elemen yang terakhir adalah perasaan. Perasaan merupakan ungkapan lubuk hati mendalam seorang individu. Pribadi manusia bukan sifat yang abstrak, sifat konkret. Itu terungkap dalam berbagai elemen yang ada dalam diri manusia. Baik, cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.